Jadi siapa yang memberi kuasa kepada Yesus? Segala kuasa di langit dan di bumi, segala kuasa di sorga dan di bumi diberikan kepadaku. Siapa yang memberi kuasa? Yang memberi kuasa itu ya Tuhan. Tuhan siapa? Ya Tuhan Yesus lah, Mbak. Tuhan Yesus memberi kuasa kepada Yesus. Sekarang kuasa yang diterima oleh Yesus ini dari mana? Segala kuasa dan di langit dan di bumi telah diberikan kepadaku. Yesus menerima kuasa loh. Yesus memberikan kuasa itu ya mukjizat. Enggak, saya bertanya, Yesus menerima kuasa dari siapa? Sang Pencipta. Siapa sang pencipta? Ya Yesus. Berarti Yesus menerima kuasa dari Yesus dong? Ya iyalah, Yesus kepada Yesus lah. Waktu Yesus berumur 1 tahun, mohon maaf. Waktu dia digendong oleh Maria, dan mohon maaf ibu-ibu, lalu Yesus diberikan air susu. Apakah Yesus adalah Allah juga? Tuhan juga. Lalu waktu Yesus berumur 2 tahun, dia jalan. Mama. Karena Matius mengatakan Yesus itu bertambah besar. Benar enggak? Yesus nggak tiba-tiba berumur 35 tahun, 33 tahun. Waduh, bisa takut Maria. Dia bertumbuh secara normal. Lalu waktu Yesus sekolah, dia pulang dari sekolah, sinagog. Kan mereka sekolah, saudara. Lalu Maria pasti ngajari Yesus juga matematika ya. Yesus, 2 tambah 3 berapa? 7. Goblok lu. Bayangin coba, balita Tuhan goblok. Nah, lalu ditanya, Ya ampun Bu, jangan begitu dong Bu, saya dengar Bu. Kenapa? Aku tahu Bu, dia pakai kerudung bisa pakai tangan Yesus. Apa yang dilakukan apologet muslim membahas keyakinan kalian adalah reaksi, bukan aksi. Selama kalian masih mengusik apa yang menjadi iman kami, keluar masuk kampung menjual agama kalian ke kami, maka selama itu pula kami akan hadapi, membedah apa yang kalian tawarkan sebagai bentuk perlawanan anasir-anasir penyesatan dan pemurtadan yang gentayangan dan kalian tebar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Sahabat, selamat bergabung di kanal Fakta Islam TV, kanal yang mengedukasi, memberikan informasi dan pencerahan, memberikan pembelajaran terkait dinamika dunia Islam dan relasi lintas keyakinan. Dengan misi membangun imunitas umat melawan anasir-anasir penyesatan dan pemurtadan yang gentayangan di sekitar kita. Kali ini saya akan reaction video super menghibur sekaligus pembelajaran buat kita semua. Bagaimana kebingungan kaum tetangga sebelah dalam menjelaskan pokok ketuhanan yang diimaninya. Tuhan menerima kuasa dari Allah. Allah memberi kuasa kepada Tuhan. Dan yang menarik adalah baik yang memberi kuasa maupun yang menerima kuasa adalah sama. Ini pembelajaran terbaik buat Anda yang mau murtad. Bahwa kalau Anda ganti server, bersiaplah kebingungan yang sama akan menimpa Anda juga ya. Seperti biasa saya mengingatkan jangan sambil makan dan minum saat menyimak video ini karena sangat berbahaya, bisa keselak. Oke, mari kita simak. Tuhan kami cuma satu, Mbak, yang menyelamatkan kami itu Yesus dulu. Jadi siapa yang memberi kuasa kepada Yesus? Segala kuasa di langit dan di bumi, segala kuasa di sorga dan di bumi diberikan kepadaku. Siapa yang memberi kuasa? Yang memberi kuasa itu ya Tuhan. Tuhan siapa? Ya Tuhan Yesus lah, Mbak. Tuhan Yesus memberi kuasa kepada Yesus. Nah sekarang begini loh, Yesus Tuhan, Bapa Tuhan. Yesus menerima kuasa dari Tuhan. Tetapi Anda mengatakan bahwa Yesus sendiri yang memberi kuasa. Yesus memberi kuasa kepada Yesus. Yesus memberi kuasa kepada Yesus, salah. Jadi yang memberi kuasa itu adalah Tuhan Yesus bagi kami. Sekarang kuasa yang diterima oleh Yesus ini dari mana? Segala kuasa dan di langit dan di bumi telah diberikan kepadaku. Yesus menerima kuasa loh. Yesus memberikan kuasa itu ya mukjizat. Enggak, saya bertanya, Yesus menerima kuasa dari siapa? Sang Pencipta. Siapa sang pencipta? Ya Yesus. Berarti Yesus menerima kuasa dari Yesus dong? Ya iyalah, Yesus kepada Yesus lah. Jadi
Jadi ini ada dua Yesus ya? Ada dua Yesus ya? Yesus itu cuma satu bagi kami, Mbak. Yesus satu, tetapi Yesus menerima kuasa dari Yesus. Jadi berapa Yesus di situ, Kak Rence? Yesus cuma satu, Mbak. Ya, jadi Yesus menerima kuasa dari mana? Dari Allah. Allah ini siapa? Bukan Yesus. Yesus. Berarti Yesus menerima kuasa dari Yesus dong? Iya, seperti itulah. Sahabat yang seiman dan sekeyakinan. Jadi paham nggak penjelasan saudara kita dari Kristiani dalam menerangkan apa yang dia imani tadi? Saya yakin pasti pada melongo ya. Tapi ya begitulah adanya. Udah lebih 2000 tahun loh. Sampai hari ini mereka masih debat soal posisi Yesus dalam ketuhanan. Kalau tadi mungkin kelas jemaat ya menjelaskannya. Kelas sekolah minggu lah ya. Tapi faktanya di kalangan pendeta, ahli-ahli teologi pun sama. Waktu para pendeta nge-zoom bareng ya. Dulu ada yang Mangapul Sagala, pendeta Paul Zhang, Joshua Tewo, Ezra Soru, dan beberapa pendeta lainnya. Ceritanya ini bersatu ya. Menyamakan visi misi gitu ya. Apa yang terjadi? Saling serang, debat sengit. Yang dibahas masih soal ketuhanan, jumlah pribadi ya. Jadi dari zaman Konsili Nisea tahun 325 sampai konsili berapa ya, tahun 1546 kalau nggak salah ya, masih muter-muter di soal yang sama sampai hari ini ya. Jadi beda denom, beda pula penjelasannya. Ada yang menganalogikan macam 3 potongan kertas yang dijepit jadi satu ya. Begitu cara pendeta Raisul Lubis. Terus ada pula yang menganalogikan 3 biji ballpoint ya, seperti yang dilakukan oleh si pendeta bom-bom ya. Ada lagi yang menganalogikan macam kipas spinner gitu ya. Saat diem nampak 3, begitu diputer nampak 1. Tapi apapun perumpamaannya, tetap aja kalau dijumlahkan ya 3 pribadi. Terus masih ngeles lagi, oh Trinitas itu bukan soal jumlah tapi soal kebagaimanaan. Nah, luar biasa ya istilah kebagaimanaan. Ada nggak di kosakata bahasa Indonesia imbuhan kebagaimanaan? Begitu yang dijelaskan pendeta Bambang Nursena dan Elia Miron. Saya dengar seperti itu, kebagaimanaan yang dikritik oleh yang wartawan Injil itu ya, si Franz Donald. Nah terus apalagi ditambahi pendeta HTD lain lagi nanti ya. Tapi jika Yesus adalah pencipta, mari coba kita runut ya, coba kita nalar ya. Yesus lahir dari Bunda Maria, punya silsilah keluarga, punya garis keturunan. Kakek-kakek leluhurnya ya Solomon, Daud, Yakub, Israel, Ishak, Abraham. Terus pada akhirnya ya kena manusia pertama ya, Nabi Adam. Jika Yesus adalah Tuhan yang kuasa pencipta manusia, maka Yesuslah yang menciptakan keturunan Adam, termasuk Bunda Maria. Lalu Yesus lahir dari ciptaannya dan Bunda Maria melahirkan penciptanya. Kalau Yesus Tuhan, pertanyaannya secara fakta, mana yang lebih duluan lahir nih? Bunda Maria atau anaknya yang juga Tuhan sang pencipta, Bunda Maria? Bingung nggak? Ketika Bunda Maria wafat, maka yang mematikan jelas Tuhan. Lah kalau Tuhan itu adalah Yesus, nah maka anak yang dilahirkan oleh Bunda Maria mematikan ibunya. Jadi Tuhan telah mematikan ibu kandung yang melahirkan dirinya. Dan Bunda Maria dimatikan oleh anak yang dilahirkan. Ya, jangan bilang anak durhaka ya, karena Tuhan mah bebas. Bebas. Dan lebih menggelikan lagi, seperti yang diterangkan pendeta Pangeran Menurung, ini dia. Tanya, waktu Yesus berumur 1 tahun, mohon maaf, waktu dia digendong oleh Maria, dan mohon maaf ibu-ibu, lalu Yesus diberikan air susu. Apakah Yesus adalah Allah juga? Tuhan juga? Lalu waktu Yesus berumur 2 tahun, dia jalan, mama. Karena Matius mengatakan Yesus itu bertambah besar, benar nggak? Yesus nggak tiba-tiba berumur 35 tahun, 33 tahun. Waduh, bisa takut Maria. Dia bertumbuh secara normal. Makanya waktu umur 12 tahun juga ada kisahnya, sudah. Lalu waktu Yesus sekolah, dia pulang dari sekolah, sinagog. Kan mereka sekolah, sudah. Lalu Maria pasti ngajari Yesus juga matematika ya. Yesus, 2 tambah 3 berapa? 7. Goblok lu. Bayangin coba, balita Tuhan goblok-goblokin. Nah, lalu ditanya, Pak Manurung, masa sih
Tuhan pencipta langit dan bumi yang begitu besar ini ada dalam bentuk manusia seperti Yesus. Yang bahkan waktu umur 12 tahun dia hilang di bait Allah. Waktu Maria mencari Yesus yang hilang waktu umur 12 tahun. Kan Yesus bilang, di mana Tuhanku? Nah, Bayangin coba, Tuhan hilang di bait Allah. Jadi sahabat, buat Anda yang mikir murtad, mau nyebrang ke keimanan tetangga, itu hak Anda ya. Ini pembelajaran buat Anda ya. Nanti saya titip pertanyaan ke pendeta atau pastor. Jika saya memilih agama Kristen, kitab Bible versi mana yang diberikan ke saya, yang dipastikan benar dan dipastikan isinya firman Tuhan Sang Pencipta? Versi Katolikkah? Versi Protestankah? Atau versi yang lainnya? Sahabat, saya yakin kalau ditanya begitu pendeta atau pastor bakal bilang, udah nggak usah masuk Kristen, nggak usah. Baru mau masuk aja udah bikin susah. Tahu kenapa? Itu pertanyaan yang bikin Kristen langsung megap-megap. Kalau nggak percaya coba tanyakan ke room apologet Kristen ya. Karena di Kristen sahabat, beda denom, beda pula jumlah isi kitabnya. Walaupun sama-sama Bible, isi Bible versi Katolik itu ada 73 kitab. Isi Bible versi Protestan itu hanya 66 ya. Tanyakan mana yang benar dan mana yang isinya full firman Tuhan. Kelar hidup loh. Kalau nggak percaya silakan mencoba ya. Itu saja sahabat, semoga apa yang saya tayangkan di sini memberikan informasi dan pencerahan sekaligus hiburan. Sampai jumpa di video berikutnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama itu pula kami akan hadapi membedah apa yang kalian tawarkan sebagai bentuk perlawanan anasir-anasir penyesatan dan pemurtadan yang gentayangan dan kalian tebar.